Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah asma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan 40 hadis tentang keutamaan salat berjamaah yang disusun oleh Ustaz kita, Ustaz Muslim Al-Atsari hafizahullah, masuk pada poin yang ke-32, di mana Nabi SAW tidak memberi keringanan kepada orang yang buta untuk tidak sholat di masjid. Siapa? Orang buta yang mendengarkan adzan tidak diberi keringanan oleh Nabi SAW. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun ya Rasulullah yang menuntunku untuk ke masjid. Maka akhirnya dia minta kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikan keringanan padanya, sehingga dia sholat di rumahnya. Akhirnya pun Rasulullah SAW memberikan keringanan. Farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu. Tapi ketika orang buta tadi pergi atau berpaling sebentar, berpaling sedikit, da'ahu, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Faqal, hal tasma'un nida bis salat? Apakah engkau mendengarkan seruan adzan untuk sholat? Maka orang buta tersebut menjawab, qala na'am. Jih, wahai Rasulullah, saya mendengar. Maka Rasul mengatakan, Rasul bersabda, fa'ajib, maka penuhilah. Penuhilah undangan untuk salat berjamaah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Ummi Maktum. Di mana dari Ibnu Ummi Maktum, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, "Inni kabirun dorirun." Sesungguhnya saya seorang laki-laki yang sudah tua dan buta. Syayi'ud dar, yang jauh rumahnya. Walaysa liqa'idun yulawimuni, dan tidak ada seorang penuntun yang menuntunku. Dia tidak ada penuntun yang menuntun dia. Dia bertanya, fahal tajiduli min ruhsatin, apakah ada rukhsah untukku wahai Rasul? Maka beliau menjawab, membalas apa yang disampaikan oleh Ibnu Ummi Maktum. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan seruan? Apakah engkau mendengarkan adzan? Maka beliau menjawab, Ibnu Ummi Maktum menjawab, qultu na'am, jih wahai Rasulullah, iya saya mendengar. Qala ma ajidu laka rukhsah. Rasulullah SAW menjawab, ma ajidu laka rukhsah, aku tidak dapatkan rukhsah untukmu. Kenapa? Karena kamu mendengar adzan. Terus hadis Ibnu Ummi Maktum. Yang ketiga juga hadis Ibnu Ummi Maktum. Dari Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Innal madinata kasiratul hawami wassibai. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah itu banyak serangga, ya, serangga yang beracun. Sudah kayak gitu, banyak juga binatang buas. Qala, hal tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'ala falah? Apakah kamu mendengarkan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah? Ayo kita salat, ayo kita mencari kebahagiaan, cari kemenangan. Qala na'am. Dia menjawab, saya mendengar. Kalau begitu, kata Rasul, qala fahayya halan. Ayo, marilah kalau begitu. Kita sholat. Walam yurahis lahu, dan beliau tidak memberikan keringanan kepada Ibnu Ummi Maktum. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dari hadis yang kita baca, bahkan 3 lafal ini, dari Abu Hurairah, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Ibnu Ummi Maktum, ada beberapa pelajar yang bisa kita ambil. Yang pertama, bertanya kepada ahli ilmu adalah salah satu cara mendapatkan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu bisa dengan cara bertanya kepada ahli ilmu, ya, orang yang punya ilmu. Yang kedua, bertanya kepada ahli ilmu bukan kepada orang yang tidak berilmu dalam perkara agama yang belum jelas hukumnya. Yang ketiga, Nabi tidak memberi keringanan kepada sahabat buta untuk sholat di rumah ketika dia mendengar adzan. Padahal orang itu buta, tua, jauh rumahnya, tidak ada yang menuntunnya. Dan di Madinah di zaman itu banyak serangga beracun dan hewan buas. Itu kondisinya seperti itu. Sudah tua, buta, jauh rumahnya, ada serangga beracun, ada hewan dan binatang buas. Kondisinya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan. Maka bagaimana dengan kita? Bisa melihat, kuat, muda, dekat masjid, tidak butuh penuntun, tidak ada serangga beracun, tidak ada hewan buas. Adakah keringanan untuk tidak sholat berjamaah? Coba kita renungkan. Kita renungkan. Sudah dengar azan, sehat, kemudian tidak perlu penuntun, aman. Subhanallah. Ya, kita renungkan. Seharusnya dia lebih harus memenuhi panggilan azan. Pelajaran berikutnya adalah hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat berjamaah di masjid hukumnya wajib ain atau fardu ain. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang tidak ada halangan. Ini sebagai dalil tentang wajibnya sholat jamaah di rumah, di masjid. Sholat jamaah di masjid. Pelajaran berikutnya, di antara syarat kewajiban sholat berjamaah di masjid adalah mendengar azan. Namun bukan berarti yang tidak mendengarnya melalaikan. Sebab keutamaan sholat di masjid sangat besar. Dan hampir sekarang mayoritas kita mendengar azan. Azan dikumandang di mana-mana. Maka sudah seharusnya untuk mendatangi masjid. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan sahabat Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sahabat buta yang rajin ke masjid. Bahkan beliau juga menjadi muadzin di Madinah. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis-hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita
untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.